Gini ya, nah sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY, beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya, supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu, sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu, saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Okay? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Okay? Saya berangkat haji. Nah sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras. Bahkan sampai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, saya senang ya kita bisa memulai lebih pagi untuk mengupdate ini. Ini terungkap semua. Kalau kita lihat dari acara narasi ya TV Mata Najwa, di mana hari demi harinya diceritakan oleh Anies Baswedan bahwa Selasa itu sudah ada aroma deadlock. Jadi Selasa pekan lalu, tanggal berapa tuh Selasa pekan lalu ya? Selasa pekan lalu sudah ada aroma deadlock. Dan kemudian Selasa malamnya itu ada pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan Surya Paloh. Mereka menurut Anies Baswedan tidak tahu bagaimana pertemuan tim 8 yang deadlock itu. Selasa itu tanggal berapa? Oke, kayaknya perlu juga ada tanggalan kita. Tidak boleh menduga-duga, menebak-nebak ya. Nah, tanggal 29. Jadi 27, 28, 29 itu tim 8 bertemu ya. Dan dalam pertemuan tersebut sobat RH sekalian, itu sudah tidak ada kesepakatan ya antara kedua belah pihak. Kenapa tidak ada kesepakatan? Karena ya masing-masing bertahan pada posisinya masing-masing, yaitu minta segera dideklarasikan kalau Demokrat, karena dia tahu bahwa AHY lah the only option ya. Sementara Nasdem itu tidak mau buru-buru karena dia melihat bahwa Anies AHY ini adalah alternatif terakhir sepertinya. Jadi kalau di sini ya dengan bahasa netral saya ingin mengatakan
ya dua-duanya salah atau dua-duanya tidak salah. Karena itulah politik kan. Karena Demokrat masuk dengan kepentingan bahwa dia akan dipilih sebagai wakil presiden, mepet Anies terus, padahal Anies bukan orang yang bisa memutuskan sendiri. Dia diberikan kewenangan untuk memilih, tetapi kan tetap dengan persetujuan ketua umum partai politik pendukung, Surya Paloh pastinya. Nah, karena Nasdem tidak kunjung menunjukkan persetujuannya untuk segera deklarasi, maka Demokrat mendesak. Dan pada hari Selasa tanggal 29 itu, Sobat Era, 29 Agustus ya, Sobat Era sekalian, menurut cerita Anies, itu ya sudah terjadi deadlock. Karena masing-masing kemudian bertahan. Dan Demokrat kemudian mewacanakan untuk mencari opsi lain. Artinya kan Demokrat dari awal sudah paham kalau seandainya tidak AHY mereka akan pergi. Sementara Nasdem sepertinya menjadikan Demokrat itu hanya sebagai save the worst, ya kan? Jadi untuk skenario terburuk ya. Jadi the worst skenario, maka kemudian yang terjadi adalah pasangan Anies AHY. Meanwhile mereka propose beberapa orang seperti Hovifah, mungkin juga Yeni Wahid dan lain sebagainya, dengan pembelaan dari Effendi Khoiri, kemudian Ahmad Ali. Tetapi memang persoalannya adalah baik Hovifah maupun Yeni Wahid tidak membawa gerbong apa-apa. Jadi kalaupun mereka bersedia misalnya, ya tetap saja Nasdem membutuhkan Demokrat dan PKS untuk bisa melaju. Nah, ketika kemudian Surya Paloh Selasa malam itu deal dengan katakanlah deal dengan PKB, dan PKB kemudian menurut Muhaimin itu perlu membicarakan di dalam di dalam pertemuan dengan orang-orang yang dia akan konsultasikan, tapi intinya adalah dealnya adalah Anies presiden dan kemudian Caimin menjadi wakil presiden. Nah, dengan itu Surya Paloh mendapatkan breakthrough. Ketika Anies disodorkan nama Caimin dengan PKB-nya, ya Anies mengatakan sebelumnya tak terpikirkan, unthinkable, dan terus terang banyak orang juga pasti tidak berpikir Anies Caimin ya. Karena itu prioritas yang kesekian-sekian. Dan kalau misalnya dipasangkan, maka nilainya kecil sekali. Karena orang mempertimbangkan sosok Caimin. Karena pilihannya adalah Anies AHY, Anies Gatot, Anies Hovifah, Anies Mahfud, Anies Caimin. Nah, kalau dibandingkan nama-nama itu, karena preferensinya adalah nama-nama, maka yang terjadi adalah ya orang akan memilih bukan Anies Caimin karena citra Caimin buruk. Dan jangan lupa Caimin juga memang yang ngomong tentang 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Intinya adalah stand di pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan orang mengatakan Caimin gak akan berani kemana-mana karena tadi menjadi pasien rawat jalan dan setiap saat itu bisa dibuka kasusnya kalau dia macam-macam terhadap perintah Presiden Jokowi. Itulah politik Sandra Jokowi yang membuat takut dalam tanda kutip ketua-ketua umum partai politik sehingga mereka tidak mau mencari jalan sendiri. PAN begitu, PKA kemudian Golkar juga begitu. Golkar coba-coba cari jalan sendiri tapi langsung dipanggil untuk diperiksa. Caimin hari ini juga dipanggil tetapi dia tidak bisa datang. Jadi saudara sekalian, ya, kalau kita lihat penuturan Anies Baswedan, dia sendiri tidak ingin meninggalkan Demokrat karena AHY dianggap the only choice pada waktu itu. Jadi tidak ada nama lain, tidak ada Hovifah, tidak ada Gatot, tidak ada Yeni Wahid. The only choice hanyalah AHY dengan berbagai faktor. Tentu 2 faktor yang menonjol ya, ini menurut analisis saya.
Pertama adalah elektabilitas, kedua kretabilitas. Maksudnya adalah dia bawa gerbong stabilitas, yaitu Partai Demokrat, dan dengan gerbong itu maka presidensial threshold 20% tercapai. Jadi tidak ada opsi lain. Tetapi memang keinginan untuk memasukkan PKB ke dalam koalisi ini kuat. Jadi bayangan Anies sepertinya dan juga elit-elit lainnya adalah PKB masuk, tapi ya masuk saja. Tidak untuk jabatan wakil presiden Caimin yang memang citranya buruk ya. Kita frankly speaking. Citranya tidak baik di mata publik dan elit. Nah, karena itu walaupun PKB masuk tetapi tetap wakil presidennya adalah AHY. Tapi begitu deadlock, bahkan anggota tim 8 Dadang Juliantara menurut Anies Baswedan mengatakan nanti Mas Anies nggak bisa maju loh, nggak ada kendaraan kalau seandainya memberitahukan posisi masing-masing. Jadi posisi masing-masing yang diperintahkan untuk diberitahukan itu kepada baik kepada SBY maupun kepada Surya Paloh adalah ya bahwa Nasdem tidak ingin deklarasi sekarang, sementara kepada Surya Paloh dikatakan bahwa Demokrat kalau tidak deklarasi sekarang akan cari opsi lain. Makanya kemudian Surya Paloh pun bergerak mencari opsi lain juga. Dan opsi lain itu langsung didapatkan, yaitu dengan kerjasama PKB. Begitu PKB menyatakan oke, Surya Paloh merasa firm karena PKB kursinya itu bisa melampaui presidensial threshold dengan 58 kursi dan plus 59 Nasdem menjadi 117. Untuk presidensial threshold 115 kursi. Nah sampai titik ini langkah-langkah yang dilakukan Surya Paloh itu adalah langkah-langkah untuk breakthrough sesungguhnya. Untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan. Kebuntuan yang dia ciptakan juga sebenarnya. Bukan kebuntuan yang orang lain ciptakan. Paling tidak pemegang saham dari kebuntuan ini adalah Demokrat ya, dan Nasdem sendiri. SBY AHY dan Surya Paloh. Karena SBY AHY memaksa untuk jadi wakil presiden AHY-nya, sementara Surya Paloh tidak ingin menjadikan AHY sebagai wakil presiden kecuali the worst skenario, tidak ada calon lain dan pada saat terakhir pendaftaran tidak punya alternatif lain, maka alternatif terakhirnya adalah Anies AHY. Begitu Caimin bergabung, ya bagi Surya Paloh memenuhi dua hal. Pertama, yang bergabung itu bisa memenuhi presidensial threshold. Kedua, bukan kaleng-kaleng dalam arti ini kebutuhan dari sisi Anies Baswedan. Karena bisa menutupi kelemahan Anies Baswedan yang sering di-framing sebagai Islam kanan, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Nah, dengan PKB paling tidak tensi itu berusaha diredakan. Memang ada penolakan 1, 2 dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat nanti politik ke depan paling tidak pintu gerbang itu sudah dibuka. Ya, kalau sekarang misalnya ada beberapa pihak yang menolak, yakinlah ya. Yang jelas penerimaan terhadap Anies Imin ini akan makin besar karena orang realistis akhirnya. Sebagai contoh misalnya di RH Channel ini ya, saya membuat polling 61.000 yang voting. Setelah beberapa hari berlalu, apakah Anda mendukung Anies Imin? 61.000 yang mendukung 75%, yang tidak mendukung 25%. Padahal kalau misalnya kita kaitkan dengan preferensi Anies AHY dan Anies Imin, mayoritas mengatakan Anies AHY. Tetapi setelah beberapa hari sepertinya orang-orang mayoritas move on karena sadar bahwa inilah the best skenario terbaik ya yang bisa diketengahkan bagi Anies, dan ini mengamankan pencalonan Anies sesungguhnya. Karena if something happen to Muhaimin misalnya ya, maka bayangan saya karena yang diikat itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, maka ya Caimin tetap bisa diganti oleh calon lain yang ditunjuk oleh PKB.
politik dinamis, kita tidak tahu tiba-tiba ujungnya Gatot Nurmantio yang dicalonkan PKB, ya kita juga nggak paham. Tapi bisa jadi Anies Gatot tiba-tiba, tetapi paling tidak di saku Surya Paloh itu sudah ada Caimin. Ya, sekali lagi di saku Surya Paloh sudah ada Caimin, dan preferensi Caimin ini dianggap jauh lebih baik dibandingkan Anies AHY, ya. Ini memang ada polling 4 hari yang lalu, ya. Mana yang Anda pilih? Anies AHY atau Anies Caimin? 77.000 yang voting, yang memilih Anies AHY 82%. Yang memilih Anies Caimin 18%. Tetapi ketika ditanyakan apakah mendukung Anies Caimin, 75% dari 61.000 mengatakan mendukung. Artinya memang sudah ada pergeseran. Dan di media sosial sendiri, di big data, hanya 13% yang negatif, 60% itu positif, dan sisanya adalah netral. Itu yang disampaikan Syahganda Nainggolan. Jadi saudara sekalian, kalau memang kita ingin paham betul apa yang terjadi, ya memang langsung coba dengar penuturan Anies, ya. Salah satunya adalah di Mata Najwa, acara Mata Najwa di Narasi TV. Jadi itu sobat era sekalian yang harus kita lihat dan kita pahami. Jadi dalam konteks ini, kalaupun memang mau disesalkan adalah ketika Surya Paloh tidak berunding dulu dengan PKS dan Demokrat untuk menentukan calon wakil presiden, atau untuk menerima PKB sebagai katakanlah anggota koalisi yang baru. Tapi kalau kita baca 6 butir kesepakatan koalisi, di situ dikatakan sebenarnya calon presiden itu bisa mengembangkan koalisi. Nah, memang yang membawanya Surya Paloh, tapi kan Anies menyetujui itu. Pertanyaannya adalah orang mengatakan, wah kalau gitu Anies petugas partai. Ada yang mengatakan Anies mengakui dalam Mata Najwa dia petugas partai. Nih orang nggak lihat secara persis. Bukan begitu. Dia bilang petugas partai itu kalau disodorkan sembarang nama dan dia setuju saja. Keponakan misalnya, keluarga Surya Paloh, lalu setuju begitu saja. Karena yang disodorkan ini adalah memang sesuai dengan kebutuhan Anies Baswedan, ya Anies menerimanya dengan sukacita, ya seperti mendapat durian runtuh. Makanya tidak heran kalau Habib Marati, senior P3 yang mendukung Anies, ya, dan membentuk relawan KIB, ya, kuning hijau biru, yang terdiri dari P3, Golkar dan PAN, mengatakan bahwa ya ini very good news, ya. Ketika Sagana dikatakan apakah ini good or bad news? Oh no, bagi Sagana ini very good news. Dan Habib Marati lebih tinggi lagi, excellent katanya. Jadi terpilihnya Caimin terlepas ada kontroversinya itu bukan bencana bagi Anies sesungguhnya, tapi peluang. Nah hanya persoalannya sekali lagi sejauh mana peluang itu bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi memang ya ini soal nasib, ya. Jadi memang belum saatnya barangkali bagi AHY karena banyak juga suara-suara keberatan. Tetapi intinya adalah, yang ingin saya katakan, intinya adalah sahabat era sekalian, pemilihan Caimin itu bukan pilihan yang terpaksa bagi Anies Baswedan. Bukan, tetapi berkah kepada Saganda. Saganda cerita di sini, Anies mengatakan gembira dengan Caimin itu. Kenapa? Ya barangkali saya lihat chemistry-nya. Kalau dengan Caimin kan santai, ya kan? Bisa komunikasi dengan baik. Beda sama AHY. AHY kan karena pemain baru dalam politik, masih bawaan militer, bawaan anak presiden, kelihatan kan belum luas dalam berkomunikasi. Dia bagus dalam berorasi dan berpidato, tetapi kan politik memerlukan juga pergaulan-pergaulan yang egaliter. Pergaulan-pergaulan ala warung kopi. Pergaulan-pergaulan yang ya kalau di UGM itu bilang canda kere, ya kan. Nah itu tradisi seperti itu ya tentu sudah makan asam garam Anies Baswedan dan
Muhaimin Iskandar, apalagi Muhaimin ya. Muhaimin saya kira ketika mahasiswa kan kelasnya mungkin masih kelas sendal jepit juga seperti Refli Harun dan lain sebagainya. Kalau Anies agak elit sedikit atau jangan-jangan Muhaimin sudah kaya waktu kuliah, saya nggak yakin. Tapi Anies karena anak orang bukan berada banget, ya anak dosen lah ya, dosen UII, paling tidak kehidupannya lebih mapan dibandingkan Refli Harun ketika kuliah anak seorang pensiunan. Ya, nah karena itu menurut saya penting juga ya kematangan pribadi. Bagaimana dengan kasus-kasus pribadi yang barangkali akan menyerat Caimin? Ya nanti kita lihat ya, apakah kemudian Caimin akan bisa bertahan? Kalau tidak bisa bertahan, maka yang paling penting adalah PKB menjaga komitmennya. Bagaimana kalau PKB tidak menjaga komitmennya, tiba-tiba keluar dari koalisi? Ya sudah, itulah nasib, terimalah nasib. Karena kalau dipaksakan dengan kemarin pun, ya tidak jalan juga. Karena dua-duanya saling mengunci. Dan Demokrat mau cari opsi lain. Begitu Demokrat cari opsi lain, langsung ditangkap koalisi lain. Karena untuk melihat tidak jalannya koalisi Anies ini kan bisa begitu. Ya, itu sobat era sekalian yang bisa saya lihat ya. Ini ada berita rapat tim 8 panas bahas cawapres, Anies Baswedan sampai gebrak meja. Anies bongkar momen gebrak meja saat rapat tim 8 Nasdem Demokrat deadlock soal penetapan. Ya. Anies Baswedan beberkan ngototnya Demokrat jadikan AHY cawapres sampai gebrak meja. Caimin akui baru sekali bertemu Surya Paloh, begini awal mula pertemuan hingga jadi cawapres. Jadi itu yang namanya jodoh ya. Seperti teman saya, ya teman dulu, long time ago, teman satu kantor, itu sudah sewa hotel untuk tanggal pernikahannya, tempat pernikahannya. Kemudian calonnya adalah pacar lama dia ya, yang sudah berapa tahun berpacaran. Tapi tiba-tiba menikah dia pada hari yang sama. Tapi dengan calon yang berbeda. Jadi tempatnya sama, tanggalnya sama, tapi calonnya berbeda, orangnya berbeda. You can imagine. Nah itulah yang namanya jodoh di tangan Tuhan, termasuk jodoh politik mungkin ya. Oke, coba kita sedikit bacakan karena saya sedang menunggu teman saya yang akan datang ke sini ya. Nanti sebentar lagi kita akan diskusi dengan Pangi Sarwi Caniago yang yang ingin mengemukakan temuan surveinya mengenai penegakan hukum, dan dia mengatakan bahwa betul-betul KPK sekarang ya tidak lagi menjadi lembaga anti rasuah tapi tim relawan capres tertentu. Jadi bahaya sekali kan. Bayangkan negara ini amburadul ya kalau lembaga-lembaganya begitu. Tetapi tiba-tiba saya tanyakan buktinya tingkat kepuasan tinggi. Nah itu ada mislead ya. Tingkat kepuasan terkait dengan social action from the government dikaitkan dengan penegakan hukum itu berbeda. Jadi orang puasnya itu karena mungkin dapat BLT ya, dapat sembako, tetapi secara umum fundamental ekonomi, hukum, politik itu wrong direction masih. Nanti kita lihat bagaimana Pangi Sarwi Caniago ya. Oke, coba kita bacakan sedikit sobat era sekalian mengenai ini. Oke. Jadi even unthinkable, nggak dia pikir, nggak terpikirkan sebelumnya dengan Caimin, dan memang nggak populer Caimin, tapi itulah yang namanya misteri ya. Oke. Mas AHY jangan takut nanti jadi Mendagri, insya Allah kalau Anies Imin menang ya kembali saja, bisa jadi Mendagri, dia bisa menjadi yang lainnya. Lebih mulia ketimbang cawapres, ayo rakyat butuh perubahan, Demokrat the best ya. Mementingkan nasib rakyat jauh lebih mulia ketimbang cawapres. Ayo rakyat butuh perubahan, Demokrat the best. Oke. Kemudian ada yang bilang Ganjar ngabalin, disingkat Gali ya. Sabir Santa, tiga-tiganya belum ada yang kalah dan yang menang. Oke, apalagi maksudnya? Bang Refli Harun, AHY katanya move on, tapi sampai detik ini petinggi dan kader PD di medsos terus sebar narasi pengkhianat, pembohong, musang, sampai bikin webinar. Apakah ini watak SB dan AHY sesungguhnya? I don't know exactly ya. Saya tidak bisa menilai. Assalamualaikum, sehat selalu Bang RH.
2024 Indonesia harus memilih presiden pilihan oligarki. Iya, karena memang kita tidak punya kemewahan. Ada presidensial threshold, makanya saya katakan walaupun pemilu 2024 itu comberan, mudah-mudahan yang terpilih adalah sosok yang bernas, sosok yang saya katakan sebagai sosok yang tercerahkan, ya. Jadi enlighten, ya. Sosok yang tercerahkan. Kita berharap ya enlightened leader, enlightened presiden yang tercerahkan sehingga mampu mengambil langkah-langkah yang penting. Apa langkah yang penting itu bagi saya? Pertama, pastikan demokrasi berjalan baik. Cabut Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang banyak memenjarakan para aktivis, ulama, dan masyarakat umum. Mulai dari Habib Rizik sampai kemudian yang terakhir Bambang Tri dan Gus Nur. Yang kedua, ya itu menjaga demokrasi, cabut atau revisi Undang-Undang ITE, kembalikan ke maksud awalnya yaitu untuk melindungi konsumen dari transaksi elektronik, ya, dari informasi dan transaksi elektronik, bukan menjadi alat politik. Kemudian ya yang paling penting juga adalah pemberantasan korupsi dan terakhir kesejahteraan sosial sebagai wujud dari pasal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kangen nonton orang demo Bang RH. Apa kamsute ya? Kalau bangsa ini ingin naik kelas ya pilih Anies Caimin, amin ya. Bagaimana kalau ternyata Caimin jadi tersangka? Lalu apakah langkah PKB setelah itu? Ya, kalau PKB memang konsisten, ya mereka tidak keluar dari koalisi dong. Mereka kemudian mencari pengganti Caimin siapa, baik dalam lingkungan PKB sendiri maupun lingkungan luar PKB, asal PKB-nya tidak lari, kan begitu. Kemudian Indonesia rugi kalau Anies tak jadi presiden. Masih berharap Demokrat gabung lagi ke koalisi perubahan, amin ya rabbal alamin. AHY harus berjuang di koalisi perubahan, ke depan bisa jadi menteri ya. Tidak itu saja, nanti 2034 barulah dia matang sebagai seorang calon presiden, begitu dong. Mungkin 2029 bisa jadi calon wakil presiden. 2034 kalau dia mengambil langkah yang baik. Kalau mengambil langkah yang tidak bagus ya yang terjadi adalah dia kemudian tidak bisa kemana-mana. Asal tadi jabatan itu jangan dikejar. Jabatan itu jangan menjadi tujuan. Jabatan itu harus menjadikan ladang untuk mengabdi atau amanah. Mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara nggak ada gunanya, kan begitu. Tapi kan Anies menghalalkan segala, tidak. Saya mengatakan dia disodorkan sebuah pilihan yang terbatas antara ya dan tidak. Karena dia tahu kan sudah deadlock di Demokrat. Jadi kalau dia kembali pada baseline dengan 3 anggota koalisi tersebut, dia not going anywhere, nggak kemana-mana. Sementara waktu makin mepet. Nah, beda sekarang kan, paling tidak sekarang dia sudah bisa konsolidasi dengan 2 partai saja. PKS saya kira tidak akan keberatan juga, tetap mendukung. Tapi intinya adalah something happen ya to Demokrat atau PKS, maka Nasdem sudah mempunyai mitra koalisi yang mencukupi presidensial threshold, kan begitu. Itu saja saudara sekalian, saya sedang menunggu seseorang ya, mudah-mudahan dia segera tiba. Kita akan diskusi nanti mengenai temuan survei dari Vox Populi Center, kemudian pukul 1 nanti akan ada Ges Khalifah. Lalu malam nanti kembali Faisal Assegaf, penasaran apa yang terjadi setelah saya undang dia. Dia akan membeberkan hal-hal lain yang jauh lebih dahsyat tentunya, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.